Kakak Dewan. Kita mau presentasi. Sekarang waktunya Antonio dan Firna dan Andri dan Abram. Kakak Dewan. Dia lagi ngebantuin Ari, si Andri, Wira. Kakak Dewan. Dia itu Dewan. Nanti kalian lihat ya presentasi Firna, terus Andri, baru deh gue. Anjay, orang pertama yang presentasi. Tugas pembimbingnya, pengawasnya. Langsung di poster kamu ceritain tentang apa coba? Saya di sini membuat bertema olahraga karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi inspirasi Pada ngintip saya. Nih poster Andri. Sekarang giliran si Abram. Ini poster Abram. Ini Syari masih aja nggak desain. Cetak di ini ya, Lazada apa di mana? Ini Bagus. Cetak Sampurna, Pak. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Antonio Ramirez. Antonio Banderes. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak Asesor dan Bapak-Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk saya bisa mempresentasikan poster saya yang sangat-sangat wow ini. Terima kasih. Lalu yang saya hormati Bapak Dian selaku Asesor SMK dan Mahasiswa, lalu Bapak Imam, Pak Eko, Pak Bangkit, dan Ibu Vicky yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, lalu kenapa saya membuat poster ini dan kenapa saya mengambil tema Ayo Memilah Sampah? Karena yang pertama, sampah di Indonesia itu sangat menumpuk dan sangat banyak sekali. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang terbesar sampah di dunia. Lalu yang kedua, karena kita masih mengimpor sampah. Buat apa kita mengimpor sampah? Kita masih mengimpor sampah dari negara lain untuk membuat suatu barang-barang dari plastik. Lah kan kita punya banyak sampah di Indonesia. Kenapa nggak pakai sampah Indonesia aja? Karena sampah di Indonesia sudah tercampur dengan sampah-sampah lainnya. Jadi kita sulit untuk memilahnya kembali yang mana mau didaur ulang, yang mana untuk yang tidak didaur ulang. Jadi kita harus mengimpor sampah dan itu jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu saya membuat poster ini agar kita bisa memilah sampah karena jumlah siswa di Indonesia menurut Kompas TV itu secara 2022 itu ada 24 juta manusia dan 24 juta manusia itu setiap harinya akan istirahat dan akan makan dan akan membuang sampah. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori warna. Sebelum masuk ke teori warna, saya akan menjelaskan kenapa saya memakai karakter desain flat design. Yang pertama, saya suka sekali dengan karakter desain di tahun 1940 sampai 1950 tahunan. Waktu itu 1940 sampai 1950 itu menjadi dominannya berkarakter flat design. Siapa yang membawakan flat design? Jadi awal mula flat design itu dibawakan oleh tipografi. Tipografinya yang dinamakan The Swiss Style. The Swiss Style ini menggunakan penggunaan grid yang rapi, penggunaan sans serif yang tidak terlalu lancip, lalu penggunaan warna yang clean, lalu simple, dan menyatu dengan background. Makanya saya suka dengan flat design. Dan sampai saat ini flat design itu masih digunakan ya, seperti aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang mulai lebih simple dibuat logo-logonya, yaitu menggunakan flat design. Makanya saya suka dengan flat design. Lalu saya akan menjelaskan dengan teori warnanya. Saya menggunakan 8 palet warna, yaitu hijau, hijau muda, hijau pastel, abu-abu, kuning gelap, kuning, dan putih. Dari ke-8 warna itu saya menggunakan 3 warna dasar, yaitu yellow, green, and orange. Sebelum saya menemukan yellow, green, and orange, saya belajar tentang teori warna. Di teori warna itu ada yang namanya color harmony. Saya belajar color harmony dan saya berpikir bagaimana warna kuning dan warna hijau bisa menyatu di dalam poster saya.
Dan ternyata saya menemukan sebuah teori yang bernamakan analogus. Analogus itu menggabungkan warna di color wheel kiri dan kanan dari color wheel itu. Makanya saya temukan adalah kuning, hijau, dan orange. Dan itu menurut saya sih sangat menyatu dan sangat make sense. Dan warna putih dan hitam itu karena termasuk warna netral, jadi saya tidak perlu jelaskan. Dan yang saya gunakan adalah warna-warna yang matang, tidak warna mentah. Makna warna hijau. Warna hijau bermakna keindahan, keaslian, lalu sekolah sehat, adiwiyata, bahkan sekolah kita pun warna hijau. Nah, lalu untuk warna kuning melambangkan anorganik, karena emang anorganik berwarna kuning. Lalu kita masuk ke bagian untuk di atas, di bagian atas ada pohon warna bulat-bulat. Itu sebuah pohon flat design, walaupun tidak ada unsur-unsur seperti pohon-pohonnya, tapi saya membuat itu agak lebih simpel karena sebuah poster saya terlalu banyak. Lalu di atas ada logo SMK Dharma Siswa yang sudah saya tracing sendiri di rumah. Tidak ada warnanya. Kenapa saya tidak pakai logo Dacis yang warna ungu itu? Karena menurut saya logo Dacis yang warna ungu itu tidak make sense sekali masuk di poster saya karena warnanya yang nabrak. Jadi saya pikir warna ini lebih bagus. Lalu di bawahnya ada batang pohon. Sebelumnya batang pohon itu saya tracing, Pak. Saya tidak membuatnya sendiri. Batang pohon itu saya tracing, hanya batang pohon dan buah-buahan di dalamnya. Nah, lanjut untuk bendera, saya buat bendera sendiri menggunakan pen tool. Untuk pohon saya menggunakan ellipse tool. Lalu ada untuk gedung, kenapa saya gedungnya warna hijau? Karena Dacis warna hijau dan melambangkan adiwiyata. Saya menggunakan pen tool juga. Lalu ada tulisan school. Kenapa tulisan school? Karena bentuknya gedung. Karena bentuk gedung tidak menyerupai sekolah, jadi saya tulis school saja daripada tidak ada apa-apa. Lalu untuk tong sampah, saya membuatnya dengan tool rounded rectangle tool. Lalu untuk warna ya seperti itu. Lalu untuk logo Google Drive, logo daur ulang itu saya tracing juga. Nah, habis itu untuk manusianya, si cewek gila itu, saya menggunakan pen tool. Sebelumnya saya gambar dulu di sketsa, baru saya masukkan ke dalam komputer, lalu saya tracing, saya berikan warna yang seperti kulit manusia, seperti kulit saya. Lalu saya kenapa perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Karena saya tidak bisa membuat laki-laki. Nah, lalu ada font bertuliskan ayo memilah sampah. Fontnya itu jenisnya Gill Sans Ultra Bold. Lalu untuk yang organik dan anorganiknya itu menggunakan Hume NST 777 BLK BT Black. Itu untuk jenis fontnya. Untuk warna-warnanya saya sudah ada di sini hexadesimalnya. Bapak perlu saya jelaskan hexadesimalnya? Enggak usah, Pak. Oke, lalu untuk di bawahnya ada rumput. Rumputnya sih tidak terlalu seperti rumput ya, tapi untuk ada biar rame aja gitu. Lalu itu ceweknya lagi megang kantong sampah, ceritanya bukan uang, soalnya warna hitam, hitam identik dengan tong sampah. Sekian dari saya. Iya. Siapa namanya? Antonio Ramirez. Anton ya. Coba punten Pak di minimize. Iya. Ini bagus posternya ya. Posternya hidup karena memang mengadopsi tadi bahasanya flat ya. Iya, Pak. Konsep flat, dan ini juga banyak yang mulai pakai model-model desain seperti ini gitu ya. Iya, Kayak marketplace itu desainnya sekarang udah kembali balik lagi ke model-model jadul, tapi memang kekuatannya adalah di warna. Anton tahu gak tugasnya dari UKOM ini? Tahu? Apa? Membuat poster Tentang tentang temanya sekolah sehat. tentang sekolah Sehat. sehat, ya. Bagus, konsep kamu memang bagus. Cuman memang kamu harus concern bahwa sekolah sehat itu nggak semua sampah. Ya, artinya nggak semua sampah. Tapi konsepnya kamu, desainnya kamu matang bagus. Ya, Tapi Pak. secara konsep Anton matang, tinggal Anton harus substansinya apa nih? Ya. Senang saya huruf-huruf bahasanya tadi sans serif, ada yang serif.
ya Iya. kan? Ada 2 kan? Iya, Pak. Kalau kamu nggak seneng yang lancip-lancip kayak Algerian itu kamu nggak senang, lebih senang Iya. yang model-model begini. Sama, saya juga senangnya yang seperti itu. Cuma saya mau tanya, itu tong sampahnya beda ya ukurannya ya? Sama, Pak. Hah? Sama. Masa sih? Iya, Pak. Cuman ini tidak simetris. Oh, naruhnya. Jadi ukurannya nggak sama ya? Rendah ke bawah. Iya, dia agak turun ke bawah yang kuning ya? Iya. Oke. Iya, itu aja sih paling. Kalau yang lain is oke. Tadi kemarin saya tanya, kalau dari jauh gini kantong plastiknya rada saru nih, Tong. Saya kira nggak kelihatan, tapi kalau udah dideketin begini, tuh shadownya, shadingnya, bayangannya kelihatan sama kantongnya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, mungkin nggak bisa akalin tuh next time. Kantong plastiknya supaya kelihatan itu udah kalau dari jauh gitu apa ya gitu. Warna apa ya yang kira-kira mirip dengan kantong kresek gitu kan maksudnya ya? Iya. Kayak gitu. Mungkin diabu-abuin atau dikasih agak shadow bayangan gitu. Is oke. Tapi performnya bagus, presentasinya. Jadi teman-teman belajar nih sama Anton. Jadi kalau mau presentasi, dilihat dulu, dia browsing dulu, saya tahu nih. Browsing dulu, oh ini tentang ini gini, tentang ini gini. Jadi memang prepare, sebelumnya prepare. Yang mau disampaikan tuh harus disiapkan dulu gitu. Teori warna, model desain dan lain sebagainya gitu. Satu pertanyaan saya tadi terakhir. Iya, Pak. Kamu nggak bisa gambar cowok, kenapa? Karena saya Seneng? karena saya suka sama cewek. Ah gitu. Main aman. Karena kamu seneng sama Cewek. cewek. Kalau punya anak mau cowok apa cewek? Siapa tahu saya child free, Pak. Hah? Siapa tahu saya child free. Oh. Mau kembar. Ya. Jadi oke lah karena memang dia kayaknya punya darah seninya kuat ya. Memang basically-nya Anton punya darah seni yang kuat. Oke, bagus Anton, beri applause buat Anton. Silakan ditutup Ton. Sekian, terima kasih telah menyempatkan saya berpresentasi sini. Terima kasih sudah mendukung saya. Makasih. Iya. Oh, kamu YouTuber juga? Iya. Oh, iya. Gak sini buat kenang-kenangan. Oh, gimana? Silakan yang berarti nomor Fir. Anjay, sekarang si Vina yang maju. Dia suruh gue nge-vlog kayak gue, dia nggak mau. Tuh si Vina. Kecil lagi, Pak, kecil lagi. Ada yang salah nggak guys di komputernya? Coba tebak. Ya, betul. Mouse-nya gerak-gerak sendiri. Siapa tuh yang gerakin? Padahal nggak ada yang megang mouse. Mana kesiran tuh? Percintaan. Pilih kan? Dan nanti kalau gue marah gue duduk sebelah cowok lagi ngapain nonton? Video. Udah cowok gue jangan. Jangan video. Duduk mulu bego. Udah video. Tapi bedanya baru. Udah tadi pusing anjing presentasi. Padahal tadi pas belajar pas apa latihan otak gue penuh banget. Lancar banget. Iya. Bukan lancar, tapi otak gue penuh, tapi nggak lancar. Ngeblank. Pas di depan bapaknya otak kosong nggak gemeter. Kayak muka bapaknya serem deh. Dasar cowok. Coba jelasin poster lu yang aneh. Jadi sebenarnya poster gue itu bagus. Kapan-kapan Warnanya bagus. Kata bapaknya kok kamu berani warnanya bisa gitu. Sebenarnya kata gue inspirasi dari apa? Rame banget dalam rame. Apa lu tadi Oh, mau udah ngomong gue apa? kasih inspirasi sekolah terbang nggak dipakai. Seka. Gimana tadi posternya? Fotonya bagus, karakternya anjay. Karakter apa? Karakter anak SDN atau SMK kata dia sih. Masalahnya nggak muat lagi. Makan apa? Masih bok. Ini bukan bakso tikus ya guys. Lu kemampuan lu berapa? 언제나 서로의 주위만 맴돌았던 우리
웃음보다 서로의 어둠이 익숙했던 사이 다 끝을 얘기했지만 꼭 우린 다를 거라 믿던 지난 날 사실 너와 나 처음부터 결말을 알면서 시작했던 거야 UKK day itu sudah selesai. Di mana nih? Situan. Gimana, jelek gak posternya? Enggak, bagus. Helm Power Ranger. Jelasin 8 hari lagi. Iya 8 hari ABM. Terus 8 hari lagi pengayaan. Habis pengayaan PTS. Emang iya Ton? Habis PTS lulus. Itu mah YSL Beauty Indonesia. Kamu make upnya ya? Itu jadi kita lulus. Apa mas? Pacar. Bukan.